Xiaohi, kamu di mana sih? Mama tahu salah. Kamu pulang yuk. Tanpa kamu meski mama orang terkaya. Ada apa artinya? Sayang mainnya senang gak? Senang kalau mama bisa. Setiap hari nemenin aku gitu. Tunggu mama selesai kerja. Setiap hari nemenin sayang mama. Beneran aku. Mama telepon dulu sayang main sendiri yuk. Pinter. Halo? Sudah berapa kali bilang proposal itu nggak bisa. Oke. Baik kamu revisi malam ini. Besok kirim ke mama. Sanhe? Masuk direktur. Kami nemu. Apa bilang direktur muda lagi nikah? Kami nggak berani ganggu. Anak mama mau nikah. Ia sudah belasan tahun. Sudah waktunya nikah cepat. Sekarang atas nama grup Shanhe siapkan hadiah mewah. Mama mau ganti rugi anak dan menantu mama. MA terima kasih. Dulu menyelamatkan aku dari tangan penculik. Kalau nggak aku udah mati. Bodoh hari bahagia. Ngomongin yang enggak-enggak. Lagian kita yang salah duluan. Belum nikah. Sudah bikin orang hamil. Mertua ngomong 2 kata wajar. Emma di rumah. Nunggu kamu bawa menantu pulang. Kamu di sini alien mana? Waktu aku kenal Ailian, kamu nggak tahu di mana. Aku di sini kenapa hah? Bilang hah. Ngomong dong. Ini kota bukan desa kalian. Harus ada aturan. Ayah ibu kalian tenang. Aku pasti kerja keras. Membuat alien hidup bahagia. Saya pasti akan mencurahkan seluruh hati saya untuknya. Hanya dengan omong kosong kamu pikir bisa menikahi putri keluarga pan kami. Tidak semudah itu nyatakan sikapmu. Ayah ibu. Mahar 588.000 yang kalian minta. Saya sudah menyerahkan semuanya kepada kalian sebulan yang lalu. Ini adalah semua tabungan saya selama saya bekerja. Kalian juga tahu kondisi keluarga kami. Ini sudah menunjukkan niat baik terbesar kami. Ini adalah minuman penyambutan pengantin di kota. Ini aturannya ini disebut. Satu keluarga di seluruh dunia. Orang desa pernah minum anggur sebaik ini. Hari ini kamu bisa minum sepuasnya. Silakan menantu. Kenapa sulit? Chen Shanhe, kamu membuat putri saya hamil sebelum menikah. Kenapa tidak merasa sulit saat itu kamu tahu keluarga pan? Tetangga bagaimana menertawakan kami? Kalau tidak mau minum pergi. Tidak ibu, pernikahan ini harus terjadi. Lalu tunggu apa lagi? Minum. Baik, saya minum. Ailian anggur itu minimal 50 derajat kalau diminum semua bisa mati. Zhang Xining, kamu di pihak siapa orang tua mengajari menantu baru? Apa urusanmu sebagai orang luar? Kalau tidak bisa minum pergi. Jangan buang-buang anggur saya. Tidak ayah. Saya bisa minum.
Saya pasti akan membawa Ailian pulang, asalkan bisa menikahi Ailian. Saya rela mati minum. Sudah-sudah jangan minum lagi. Sisa anggurnya. Dihargai 100.000. Kamu beli anggur ini. Kamu tidak perlu minum lagi. Hahaha. Ayah ibu. Saya mohon. Saya benar-benar tidak punya uang lagi. Uang untuk pesta hari ini. Masih dari uang pensiun ibu saya yang mengumpulkan barang bekas. Saya pasti akan berbakti kepada kalian. Tolong maafkan saya. Bayar atau minum? Ailian, sebentar lagi ada upacara. Akan ada masalah. Zhang Xining, kamu ngerti nggak sih? Kamu sahabatku? Lagi pula aku sekarang sedang hamil anaknya, biarkan dia minum. Apa masalahnya? Hari ini aku harus menikahi Ailian. Ibuku di rumah menunggu aku menjemput istri. Ayah ibu. Sekarang bisa masuk kamar menjemput Ailian. Istri, ikut aku pulang ya. Aku pasti akan mencintaimu sepenuh hati. Kedepannya aku akan bekerja keras, agar kamu hidup bahagia. Di kota kita ada kebiasaan. Sebelum menjemput pengantin, mempelai pria harus mencuci kaki mempelai wanita. Ah, mencuci kaki istriku seharusnya. Aku yang cuci. Ailian kita. Setelah masuk keluarga Chen, semua hal harus Ailian yang memutuskan. Perhatikan dan sayangi dia. Hei, jangan bangun terlalu pagi. Di kota kita ada kebiasaan lain. Air cuci kakimu harus. Kamu minum semuanya. Hahaha. Waktunya hampir tiba, tidak minum boleh nggak? Tidak boleh. Ailian bilang sesuatu dong. Kamu lihat Chen Shanhe dianiaya oleh keluargamu. Kamu. Ayah, tolong Shanhe. Baiklah mas kawin. Tambah 500.000 lagi. Apa 500.000? Ayah, gaji aku sekarang cuma 4.000 sebulan. Yang 588.000 sebelumnya, itu juga aku hemat-hemat nabung. Ayah tiba-tiba menambah mas kawin. Aku benar-benar tidak punya uang sebanyak itu. Ailian ini juga keinginanmu. Chen Shanhe, ini penting. Orang tuaku juga, untuk kebaikanku aku bisa ikut susah denganmu. Lalu anak kita bagaimana? Mau ikut menderita bersama kami? Aku mengerti. Dulu aku menabung untuk mahar. Sampai-sampai 1 rupiah dibagi 2. Hari ini adalah hari bahagia kita. Jangan bikin masalah, oke? Apa yang kau katakan?
Tak punya uang ngapain nikah? Pergi. Aku punya ide. Suruh Chen Shanhe bikin surat hutang. Hahaha. Chen Shanhe cuma bikin surat hutang. Orang tuaku sudah banyak mengalah, apalagi yang kau mau. Ini memang hutangmu padaku. Hutang pada orang tuaku. Aku dan anakku tak seharga 100 juta ya. Kita belum menikah, kau sudah bersikap seperti ini, bagaimana aku percaya? Kita punya masa depan, bagaimana orang tuaku bisa tenang menikahkan aku padamu? Ailian mengandung anakku. Ibuku masih menunggu di rumah menantikan aku membawa pulang pengantin. Tak usah tanda tangan, pergi sekarang. Ayah ibu. Ailian, memang aku yang salah. Aku berhutang padamu. Aku mengaku. Sudah, jangan sampai terlambat waktu, baik. Semua sudah siap Pak Du. Silakan lihat konsorsium mobil jelek negara. Mobil super terbatas global hanya 10 unit. Sudah custom kelas atas. Kartu hitam premium Bank Naga Negara. Sudah terikat dengan grup. Villa nomor 1 di perumahan Shanshui. Pak Du, sudah bertahun-tahun Anda mempersiapkan ini. Akhirnya terwujud. Segera berangkat, aku akan mengadakan pernikahan. Pernikahan abad ini untuk anakku. Kak Shuzhen sedang menantikan pengantin. Wah, akhirnya kau bisa bahagia demi Shanhe. Dulu banyak yang ingin menikahimu, semuanya kau tolak. Wah, Susah mempisahkan Shanhe sandarainya. Hari bahagia ngomong apa iya Kak Shuzhen. Aku sudah siap perut menunggu makan pesta pernikahanmu. Sudah datang. Ibu. Aku bawa istri pulang. wah, sudah pulang. Wahai mertua, kalian datang. Hahaha. Dari daerah terpencil muncul orang-orang seperti ini. Lihatlah apa yang mereka kenakan. Kampungan. Istri-istri, bukalah pintu. Bukalah pintu, kita sudah sampai. Istri, turunlah. Sampai di rumah istri, bukalah pintu, kita sudah sampai. Ailian, cepat turun. Kenapa kamu terburu-buru? Teman kerjaku menikah. Uang turun mobilnya 66.000. Aku lebih cantik darinya. Meminta 88.000, tidak berlebihan lagi pula. Sekarang aku sedang mengandung keturunan keluarga Chen. Hari ini kurang 1 sen pun aku tidak akan turun. Istri. Istri, turunlah, kita sudah sampai. Istri. Singkirkan tangan kotor itu. Putri keluarga Pan tidak semurah itu. Kalau ingin putriku turun, 88.000 uang turun mobil. Kurang 1 sen pun tidak boleh. Apa 88.000? Berapa 88.000? Ailian, pahamilah aku. Kamu tiba-tiba meminta 80.000. Aku tidak punya, jangan sampai terlambat. Ibu dan warga desa menunggu, turunlah dulu, baik. Aku tidak peduli yang tidak sebaik aku. Uang turun mobilnya 66.000, aku meminta 88.000 darimu. Sudah sangat memahamimu. Chen Shanhe, siapa yang bilang di depanku tidak akan menyakitiku?
Bertanggung jawab padaku. Panailian, kamu gila uangnya. Sejak masuk ke rumahmu minum-minum tambah mahar. Aku sudah sabar, sekarang ada apa lagi? Uang turun mobil. Keluargamu jual anak atau nikahkan anak. Aku tidak punya uang. 88.000 kurang 1 sen. Aku akan kembali ke kota dan menggugurkan anak ini. Aku tidak ingin anakku lahir dan jejak ayahnya seorang pengecut. Panailian, kamu keterlaluan. Inikah kata-kata seorang ibu? Kamu anggap anak apa? Barang untuk meminta uang, aku beritahu kamu. Hari ini kalau kamu mau menikah turunlah dari mobil, kalau tidak mau menikah. Kamu ya ampun Shanhe. Di hari yang membahagiakan ini apa yang kau bicarakan? Uang pemberian saat turun dari mobil Bu ini ada. Tidak bisa, ini uang untuk perawatan wajahmu, aku tidak bisa menerimanya. Ambillah untuk pernikahan anak laki-laki. Seharusnya ibu yang mengeluarkan uang. Tidak bisa terima, ini milikku. Ambil saja. Hanya segini uangnya? Apakah kalian sedang mengusir pengemis? Kalau tidak punya uang, kenapa kalian menikah? Huh. Saudara ipar, tenang saja. Aku masih bisa bekerja keras 88.000. Aku pasti akan memberikan semuanya kepada alien tanpa kurang satu Hari sen pun. ini adalah hari bahagia. Biarkan anak-anak menikah dulu, oke? Bu, aku tidak jadi menikah. Jangan bicara sembarangan. Sayang, silakan turun dari mobil. Hei, apa yang kamu lakukan? Anak perempuan keluarga Pan kami menikah. Meskipun tidak ada karpet merah sepanjang 10 li. Setidaknya harus ada tandukan. Menurut aturan leluhur keluarga Pan kami, anak perempuan keluarga Pan saat menikah harus menggunakan tandu 8 orang dan karpet merah sepanjang 10 li. Kondisi keluarga kalian yang berantakan ini pasti tidak mampu. Hari ini, kita akan menyewa tandu bunga. Ditarik oleh manusia. Baik, aku yang tarik. Tidak boleh kau yang tarik. Harus ibumu yang tarik. Tidak mungkin. Lihat, nenek tua ini jelas-jelas bukan orang baik-baik. Jika tidak menundukkannya sekarang, nanti anak perempuanku. Apa yang kamu katakan? Keluarga Pan kami punya aturan seperti ini, jika tidak setuju, kami akan membawa alien pulang. Anak haram di perutnya juga tidak akan selamat. Kamu. Saudara ipar, tenanglah. Aku mengerti aturan ini. Kami yang salah. Menarik tandu itu sudah seharusnya. Bu. Shanhe, asalkan kamu dengan lancar membawa istri pulang. Ibu bersedia melakukan apa saja. Tenang saja jadi pengantin priamu. Asalkan kamu bisa menikah dengan lancar. Hidup dengan damai dan bahagia. Ibu akan melakukan apa saja. Ibu. Kenakan topi ini. Tutupi wajah burukmu itu. Bagus untukmu keledai. Shanhe, kita memang yang salah. Biarkan mereka melampiaskan kemarahannya. Itu wajar. Baik. Masih lebih bijaksana ayah mertua. Harus dibawa. Diam, pergi dari sini. Aduh, Tolong. Lepaskan anak itu. pergi. Lepaskan anak itu. Sudah selesai.
Aku tidak bisa menemukan rumah ibu. Baik. Aku akan membawamu pulang. Hari bahagia bersenang-senanglah. Bisa melihatmu menikah. Ibu sudah puas. Ibu. Mertua pernikahan dan pesta ini. Semua diadakan sesuai standar tertinggi di kota kita. Jauh-jauh aku tidak suka melihatmu si jelek. Sialan. Siapa yang menyuruhmu melepas topi itu? Pesta pernikahan putri kami keluarga Pan. Tidak ada tempat untukmu si kerdil pergi. Aku akan membawa asalkan aku tidak pergi. Aku hanya ingin melihat anakku menikah. Cicipi sedikit pesta pernikahan anakku. Kamu tidak mengerti bahasa manusia ya. Kamu hanya keledai yang tidak berguna. Keledai yang tidak punya keturunan. Tidak, aku punya anak. Anakku bernama Chen Shanhe. Kamu seharusnya merangkak ke kandang hewan cari saudaramu. Aku hanya ingin menghadiri pesta pernikahan anakku. Keledai tidak pantas makan. Dia hanya pantas makan rumput. Aku akan memberimu makan. Makan. Xiao Bin. Kamu kelewatan. Apa yang kamu lakukan itu berlebihan, seharusnya kamu yang salah Chen Shanhe. Wanita jelek ini. Awalnya dia bukan ibu kandungmu, apa yang dilakukan Abin ini. Demi menjaga muka keluarga Pan kita usir dia pergi. Apa masalahnya? Muka wanita jelek. Wanita jelek yang kamu maksud ini telah menyelamatkan nyawaku, membesarkanku dengan susah payah. Wanita jelek yang kamu bicarakan ini. Satu botol demi satu botol. Mengadakan pesta pernikahan hari ini. Dia adalah ibuku. Chen Shanhe, apa sikapmu ini? Kamu berani membentakku? Pernikahan ini, mau lanjut atau tidak? Kalau mau lanjut, suruh dia pergi. Baiklah, tidak jadi menikah. Meski Raja Surga datang pun aku tidak akan menikah lagi. Kamu, anak bodoh, apa yang kamu katakan ini? Calon besan, Shanhe terlalu senang. Bicara sembarangan saja, jangan diambil hati. Aku bawa Zouzi. Aku bawa Shanhe. Asalkan kamu baik-baik saja, ibu rela melakukan apa saja. Ibu. Semua teman dan kerabat. Saya sebagai ayah kandung pengantin wanita. Sebelum pernikahan dimulai, ada beberapa hal yang ingin saya sampaikan kepada mempelai pria. Setelah kamu menikah dengan Ailian, semua uang harus diberikan kepada Ailian. Segala urusan besar maupun kecil di keluarga Pan, kamu wajib hadir. Anggap itu sebagai urusanmu sendiri. Bisa atau tidak? Bicara kalau istri mengatur uang. Itu sudah sepantasnya.
Menantu laki-laki itu seperti anak sendiri, masa kamu tidak punya kesadaran sampai segitu? Apa kamu benar-benar tidak punya sedikit pun pemahaman? Saya setuju. Chen Shanhe setelah menikah nanti, semua properti tabungan dan penerima manfaat asuransi, serta semua harta lainnya milikmu, harus dialihkan atas nama putriku. Ailian Shanhe sudah merantau selama bertahun-tahun. Nggak gampang. Kamu ini anak perempuan ngomong apa sih? Anak perempuanku sudah menikah dengannya, minta sesuatu. Untuk rasa aman kenapa sih sok ikut campur? Sok ngurusin urusan orang. Nanti kita semua jadi satu keluarga. Nggak usah dibeda-bedakan. Aku setuju. Shanhe. Poin terakhir setelah menikah. Anak kalian harus pakai margapan. Dan kamu juga, Chen Shanhe, juga harus ganti margapan. Putus hubungan dengan si tua jelek itu. Apa kalian gak punya hati? Kakak Shuzhen sendirian membesarkan Shanhe. Nggak gampang Chen Shanhe, ibumu sudah berkorban banyak untukmu. Dulu banyak yang mau menikahi ibumu. Tapi semuanya ditolak ibumu. Kalau hari ini kamu mau menikah, lalu nggak peduli sama ibumu, kamu nggak punya hati. Jangan minta aku putus hubungan dengan Shanhe. Aku cuma punya Shanhe, aku mohon pada kalian. Chen Shanhe, kamu anggap anak perempuanku sebagai apa? Alat melahirkanmu saja. Anak yang dilahirkan anak perempuan, tentu saja harus pakai marga keluarga kami. Si tua jelek itu, dia bukan ibumu yang sebenarnya. Kamu anak haram tanpa ayah dan ibu. Bisa pakai margapan kami. Sudah, untung masih sombong. Shanhe bukan anak haram. Kesana. Dia punya ibu aku. Ibu. Si tua jelek cari saja. Asal jangan minta aku putus hubungan dengan Shanhe. Putus hubungan. Apapun akan kulakukan. Aku mohon pada kalian. Aku benar-benar cuma punya Shanhe. Katanya mau melakukan apapun. Baiklah sekarang. Pakai topeng si tua jelek ini. Keliling kampung 3 kali. Sambil berteriak. Kamulah si tua jelek itu. Ah, Shanhe, asalkan kau baik-baik saja. Ibu rela melakukan apa saja. ibu. Ailian si brengsek memberimu kesempatan untuk menikahinya. Ini adalah berkah yang jarang terjadi dalam 8 generasi. Panailian. Ini juga keinginanmu. Ya? Baik. Maka hari ini aku akan dengan tegas mengatakan padamu. Mengatakan pada keluarga Pan kalian. Untuk membuatku mengubah nama dan memutuskan hubungan dengan ibuku. Tidak akan pernah. Mungkin. Tidak mungkin. Pengecut, kau tidak tahu diri ya. Apa yang kau pura-pura bodoh aku? Berhenti. Siapa kamu berani bicara begitu tentang Xiaobinku? Diam. Shanhe, kau sudah besar sekarang. Selama ini kau telah menderita. Maafkan aku. Permisi. Siapa Anda? Sepertinya kita tidak saling kenal. Mengatakan identitasku kepada Shanhe sekarang. Mungkin dia tidak bisa menerimanya. Chen Shanhe, apa kau tahu? Ini adalah tuan lamamu, yang datang untuk mendukungmu. Cukup. Karena tuan lamamu sudah ada di sini, lalu cepatlah berlutut dan menjilat. Kecil Liu tampar mulutnya. Apa kau tahu siapa aku berani memukulku? Aku adalah pangeran muda keluarga Shao. Hahaha, bagaimana? Takut? Sudah terlambat. Chen Shanhe, dengarkan baik-baik. Mulai hari ini kau dan orang tua ini
tidak akan punya tempat berpijak di negara Long. Chen Shanhe Ailian, kami menikahimu. Adalah nasib buruk selama 8 generasi. Sekarang kau masih berani menyinggung Tuan Muda Xiao. Apa kau masih ingin melanjutkan pernikahan ini atau tidak? Si pecundang ini. Dia tidak layak. Xiao Liu copot satu lengannya. Kamu. Abin. Chen Shanhe, aku sudah bilang padamu. Abin adalah teman masa kecilku. Kamu biarkan saja wanita tua ini mengganggu temanku di pernikahan kita. Kamu masih mau menikah atau tidak? Hancurkan pernikahan ini. Lalu tadi Xiao Bin, bicara omong kosong. Menjelekkan dan menghinaku, kenapa kamu tidak bilang? Hancurkan pernikahan kita. Chen Shanhe, aku sekarang sedang mengandung anakmu. Bilang 2 kata kenapa. Kalian berani memperlakukan Shanhe seperti ini. Shanhe, hari ini aku akan membuat semua yang mengganggu. MU membayar. Tamparan ini untukmu, serakah akan kemewahan. Membenci yang miskin, mencintai yang kaya. Tamparan ini untukmu. Pura-pura tuli ikut arus. Kamu. Tamparan ini untukmu, sombong angkuh kamu. Chen Shanhe, kamu mati ya? Kamu lihat saja wanita tua ini mengganggu istrimu. Kamu. Anak ibu tidak bisa melindungimu. Ayahmu selalu membantu orang lain, mengganggu kita berdua. Ibu sekarang pergi 1 orang 2 nyawa. Buat dia menyesal seumur hidup. Chen Shanhe, kamu brengsek. Keluarga kami Ailian sedang mengandung anakmu kamu. Anakku. Sebelum hari ini aku percaya. Tapi sekarang aku tidak percaya lagi. Panai Lian, kamu berani bersumpah dengan nyawa seluruh keluargamu. Apakah kamu mengandung anakku? Chen Shanhe, kamu malah mencurigaiku. Aku dan Abin sudah kenal 10 tahun. Hanya perasaan teman masa kecil. Kalau memang ada sesuatu, masih ada urusanmu. Aku sudah memberimu keturunan. Kamu malah mencurigaiku kamu. Panai Lian, sampai sekarang kamu masih berkilah. Diam kamu. Chen Shanhe, jangan kira aku tidak tahu apa yang kamu pikirkan. Bukannya kamu cuma mau membatalkan pertunangan. Bukannya kamu cuma dekat dengan wanita kaya. Jijik Ailian. Shanhe tidak akan seperti itu. Shanhe aku yang besarkan sendiri. Dia tidak akan seperti itu. Chen Shanhe, aku masih mengandung anakmu. Kamu malah bawa si dermawan ini ke pernikahan kita untuk menghinaku. Kamu benar-benar tidak punya hati. Ailian ngomong apa sih? Sejak Shanhe pacaran sama kamu, dia kerja 12 jam sehari, mana ada waktu cari dermawan. Diam kamu, buta ya kamu nggak lihat. Si wanita tua ini selalu membela Chen Shanhe. Kalau bukan dermawan apa lagi? Emangnya dia mau apa dari Chen Shanhe si miskin ini? Bu, terima kasih. Barusan selalu membela saya, tapi kita kayaknya nggak kenal. Ini kan urusan keluarga kami. Aku mau selesaikan sendiri. Shanhe, aku ibumu. Ibu kandungmu. Sudah 20 tahun. Aku cari kamu 20 tahun. Akhirnya ketemu Shanheku. Shanhe, maafkan ibu. Ibu nggak seharusnya ninggalin kamu di taman. Maafkan ibu. Shanhe, hari bahagia. Jangan nangis, tenang aja. Ada ibu di sini. Siapapun nggak boleh ganggu kamu.
Basa-basi apa sih, kamu kan cuma orang tua yang kehilangan anak. Walaupun kamu ibunya gimana lagi. Kalau bukan karena aku anakmu Chen Shanhe si miskin ini bakal jomblo seumur hidup. Ailian ngomong yang baik-baik, jangan gitu ah. Ah, diam kamu Zhang Xining, kok ada-ada aja. Panai Lian. Kamu cinta aku nggak? Hah? Kamu sudah suka sama aku bertahun-tahun. Tapi aku nggak punya rumah dan mobil, nggak bisa kasih kamu pernikahan mewah. Tapi selama kamu mau, kita bisa langsung sekarang. Di sini adakan upacara Zhang Xining. Kamu mau nikah sama aku nggak? Chen Shanhe, kamu brengsek. Dia itu sahabatku. Zhang Xining dia cuma sampah. Cuma pecundang, kalau kamu nikah sama dia nggak bakal bahagia. Zhang Xining, kamu mau nikah sama aku nggak? Nggak boleh, dia masih punya utang 500.000. Zhang Xining, kalau kamu nikah sama orang kayak gini, seumur hidup kamu nggak bakal bahagia. Aku mau. Zhang Xining, kamu. Sudah Panai Lian, kamu cuma tampang doang. Selama ini kamu gak pernah benar-benar peduli sama Shanhe. Gak tahu kamu selama ini dia kerja keras cari uang buat nikah sama kamu. Uangnya dipakai hemat banget. Tapi buat beliin kamu tas mahal dan kosmetik, dia gak ragu sama sekali. Itu semua uang hasil keringatnya. Karena dia cinta sama kamu. Sudah Zhang Xining. Di Chen Shanhe cuma sampah. Pecundang yang gak bisa ngasih mahar 500.000. Pecundang yang gak bisa ngasih mahar 500.000 dan lagi. Itu cuma barang bekas yang aku gak mau. Sudah, siapa sih yang barang bekas? Kamu sendiri yang tahu. Ailian nggak usah peduliin dua orang miskin ini. Gue hari ini emang mau ngejamret nikah. Mahar udah gue siapin, sebentar lagi suruh mereka anterin. Gue mau tunjukin sama pasangan ini kekayaan grup Shao. Ayo anterin mahar gue. Ah, Bin, beneran? Lu beneran mau ngejamret nikah? Iya, Chen Shanhe. Ngemis-ngemis pindah hati. Keluarga Pan secara sepihak putusin pertunangan sama kamu. Emas kawin nggak dikembalin pergi. Yang harus pergi itu kalian. Acara nikah hari ini itu uang tabungan ibuku. Setengah umurnya buat ngadain ini. Gue nggak bakal nyerah. Sama emas kawin. Dan uang yang kalian tipuin hari ini. Semuanya harus dibalikin. Nggak mungkin gue pacaran sama kamu. Udah setahun kan ini. Anggap saja sebagai biaya kehilangan masa mudaku. Anda mengirim sesuatu. Aku akan memberimu kabar baik. Ailian, anak dalam perut ini adalah milikku. Hahaha, tidak tahu sampah mana. Berikan uang untuk anak-anakku. Biarkan ibuku menjadi keledai lagi. Tarik mobil, terima kasih. Panai Lian Xiaobin. Shanhe, kau telah menemukan yang saya habiskan sebelum ibu saya. Aku akan menjadi ibumu. Hadiah pernikahan terakhir. Ibu. Anak segera bangun. Aku merasa jijik ketika melihat mereka. Anda. Chen Shanhe, aku bisa menjadi pacarmu. Ini adalah kemuliaan hidup Anda. Keluarga kami Bin suka bermain dengan sesuatu yang menarik. Itu terserah Anda. Aku bahkan tidak menjilat sepatu. Sekarang segera keluar dari sini. Kau dari pedesaan. Juga layak menjadi menantu keluarga Pan kami. Saya hanya orang besar seperti anak laki-laki Shao. Itu layak untuk pacarku. Tunggu. Anakku, kau tidak sendirian sekarang. Kau bilang cukup jadi Shao? Apakah itu pendukung Anda? Menyerah Shanhe untuk limbah Shao. Kalian sangat konyol. Terutama karena kau menyerah. Dan kau akan segera menyesal. Keluarga Shao datang dengan hadiah Master Bin. Wanita tua orang saya datang.
Dan Anda berani memukul Lao Zu. Anda menunggu Anda. Idiot. Anda. Apa yang Anda wanita tua berpura-pura? Tapi pangeran dari grup Shao? Hahaha Su. Tapi bekerja sama dengan Shanhe Group. Adalah konsorsium yang terkenal. Omong kosong dengan pekerja ternak dan kuda yang bodoh ini. Ibu, aku tahu. Anda mungkin telah menghasilkan banyak uang selama bertahun-tahun tetapi tidak perlu melawan kelompok Xiao demi aku. Sekarang tahu takut sudah terlambat. Aku akan memberitahumu semua. Dengan kekuatan finansial kelompok Xiao kami, mengeluarkan sedikit uang saja bisa menghancurkan kalian. Sudah lama tidak ada yang berani bicara seperti ini padaku. Rasanya cukup segar, lanjutkan. Wanita tua masih berlagak di depanku ya. Chen Shanhe, aku akan memberimu kesempatan untuk hidup. Bawa ibumu ini dan kepalamu yang baru ke tempat tidurku. Biarkan nenek dan calon istri ini melayani aku bersama-sama. Tidak mungkin kamu. Sampah busuk yang tidak tahu diri. Tunggu saja kamu. Apa yang kamu lakukan, nak? Santai saja. Kelompok Xiao kecil ibu tidak memasukkannya ke dalam mata. Apa sebenarnya kamu itu? Aku adalah kelompok Shanhe. Siapa peduli dengan siapa orang-orang yang berhubungan dengan sampah seperti Chen Shanhe? Apa bisa menjadi orang besar selain kelompok Shanhe? Aku dari kelompok Xiao tidak takut pada siapapun. Awalnya kamu punya kesempatan untuk naik ke tempat tidurku. Tapi kamu berani merendahkan kelompok Xiao. Aku akan memberitahumu hari ini. Kalian semua harus mati. Cukup Bin, jangan buang waktu dengan mereka. Cepat selesaikan mereka lalu. Nikahi aku. Tuan muda telah menyiapkan mas kawin untukmu siluman kecil. Bisa membuat mereka takut mati. Aku ingin melihat bagaimana kamu menakutiku. Wanita tua tidak akan menyerah sampai melihat peti mati ya. Kalau begitu, apakah kamu berani bertaruh denganku? Jika kamu tidak bisa mengeluarkan barang yang lebih berharga dariku, maka bawa calon menantumu ini telanjang bulat. Lari 3 putaran di sekitar aula ini. Berteriak, aku adalah. Apakah kamu berani? Baiklah, jika kamu kalah, maka berlutut dan ketuk 3 kali untuk putraku. Dan kamu, aku yakin kamu akan segera menyesal. Xiao Liu, pergi ambilkan mas kawin yang aku siapkan ya. Hahaha. Wanita tua ini tidak mungkin bisa lebih kuat dari kekuatan finansial kelompok Xiao, bukan? Aku sekarang, tapi wanita muda dari kelompok Xiao. Zhang Xining, saya sekarang. Aku merasa sedikit kasihan padamu. Suami adalah pemborosan. Juga menambahkan ibu mertua yang kecewa. Hahaha. Ibu, jangan bertaruh padanya. Anakku, hadiah pernikahan Anda. Ibu sudah mempersiapkan lebih dari 10 tahun. Sudah waktunya bagimu. Semua wanita tua, kau juga berpura-pura. Maka saya akan meyakinkan Anda. Ini hadiah pertama. 2 juta uang tunai. Memang perusahaan Shao yang murah hati. Jauh lebih baik dari orang desa itu. Ini hadiah kedua. Mobil mewah atas. Nilai 5 juta. 5 juta mobil mewah teratas. Ailian, mulai sekarang. Menantu keluarga Pan saya hanya mengenali putra Xiao. Aku tidak seperti orang bodoh. Saya menemukan suami yang miskin. Somai. Ayolah. Hadiah ketiga. Satisat Villa No 99 di Shanhe Manor. Senilai 1 miliar. Ibu Shanhe pasti akan memberimu. Pernikahan senturi. Ayolah. Hadiah ketiga. Satisat Villa No 99 di Shanhe Manor. Senilai 1 miliar. Villa di Shanhe Manor sebagai hadiah. Tangan besar Shao Shao adalah yang kedua setelah kerajaan naga. Konsorsium papan atas Shanhe Group. Bocah Xiao adalah satu-satunya anak dalam keluarga.
Tidak takut. Kami Xiao dan Shanhe Group memiliki kerjasama yang erat secara alami mendapatkan Shanhe Group villa hak untuk membeli Shanhe Manor. Api itu diawasi oleh kelompok Shanhe. Manor teratas di negeri naga. Hanya ada 100 set. Semakin banyak angka semakin tinggi nilainya. Ini adalah simbol dari kalangan atas. Keluarga Pan saya akan melesat ke puncak hahaha. Suamiku, aku mencintaimu. Dengan mas kawin yang kuberikan ini di seluruh negeri naga, tidak lebih dari 10 orang yang bisa menunjukkannya. Kalau begitu semua orang bilang orang ini. Selanjutnya harus melakukan apa ya? Lari telanjang. Sining aku yang menghadang mereka, kamu bawa ibu pergi dulu. Aku juga ibu Shanhe, aku yang akan melakukannya. Ibu. Shanhe, aku sebenarnya hanya seorang penduduk desa. Tidak apa-apa. Kamu dan ibu jalani hidup dengan baik ya. Kakak Shanhe selama bertahun-tahun mengikuti aku tidak merasakan satu hari pun hidup enak. Kakak tua. Kasih sayang pengasuhan lebih besar daripada kasih sayang kelahiran. Kamu tenang saja. Di sini main drama sedih ya taruhan tadi. Semua orang sudah mendengarnya, karena kalian berdua adalah ibu dari Chen Shanhe si sampah ini, maka keduanya harus telanjang. Lari telanjang. Xiao Bin, kamu terlalu licik. Beri sedikit ruang. Hahaha, beri sedikit ruang. Hah, si sampah kura-kura hijau ini. Pantas dia. Aku ingin semua orang tahu. Akibatnya, jika menyinggung Xiao Bin putra keluarga Xiao. Sang Sining, kamu salah sendiri. Karena pilihanmu yang buruk. Memilih si sampah kura-kura hijau ini sebagai suami. Pantas saja. Shanhe kecilku sudah besar. Tahu melindungi orang yang dicintai, tidak takut. Mas kawin yang ibu siapkan sudah sampai. Senilai 100 juta global terbatas. 10 unit mobil super top, 1 unit. 1 mobil sport setara dengan 10 tahun usahaku. Itu juga hanya ada 10 unit di dunia edisi terbatas top. Ini bukan mobil, ini simbol kekuasaan. 1 kartu hitam tertinggi negeri naga. Senilai 500 juta. Ini 500 juta. Lebih dari 100 kali lipat putra Xiao. kartu hitam Supreme. Ini adalah kartu bank top yang hanya bisa dimiliki. Dengan deposit lebih dari 100 miliar. Di mata wanita ini, hanya bernilai 5 miliar. Villa nomor 1 di Shanhe Estate. Diperkirakan bernilai lebih dari 1 miliar. Apa? Villa nomor 1 di Shanhe Estate ini bukan lagi sesuatu yang bisa. Jukur dengan uang ini adalah simbol kekuasaan yang luar biasa. Dan kekayaan yang bisa menggerakkan dewa. Tidak mungkin, ini benar-benar tidak mungkin. Villa nomor 1 ini, Shanhe Group tidak pernah menjualnya keluar. Bahkan grup Xiao hanya bisa mendapatkan villa nomor 99 wanita ini. Bagaimana mungkin kamu? Ini benar-benar villa nomor 1. Tidak mungkin, ini benar-benar tidak mungkin. Bahkan kami grup Xiao hanya bisa memandangnya wanita ini. Bagaimana mungkin kamu bisa memilikinya? Mama. Semua ini yang kamu siapkan untukku. Aku. Ada apa anak bodoh ini semua? Hanya setetes dalam lautan. Sebenarnya si Miwa ini adalah milikmu. Apa? Kita. Milikku? Mama tadi semuanya salah paham. Benar-benar salah paham. Shanhe adalah anak yang jujur dan baik untuk menikahi alien dia di rumah kami. Meinem sepen si besar Meinemen, Karas Kamperan tinggi dia. Kalian berani memperlakukan Shanhe seperti ini. Mertua. Salah paham, semuanya salah paham.
Hal baik membutuhkan waktu. Salah paham yang baik, hal baik yang membutuhkan waktu. Kalian bukan salah paham, kalian hanya tergiur uang. Mama, dengarkan aku menjelaskan, diam, jangan panggil aku Mama. Apalagi yang ingin kamu jelaskan? Pada sampah Xiao ini kamu memanggilnya suami. Atau menjelaskan tadi. Ketika kalian melihat kami dihina tapi diam saja. Shanhe, bantu aku menjelaskan pada Mama. Hadiah pernikahan ini sangat memuaskan. Oh ya, jika kamu mau kita bisa pergi untuk mendaftarkan pernikahan sekarang. Hari ini kita akan menikah ya. Saya tidak mau, Panai Lian. Saya sudah memberikanmu banyak kesempatan. Kamu tidak pernah menghargainya. Terima kasih juga. Saya bisa bersama Sining. Lalu saya, apa hubungan kita apa? Chen Shanhe, kamu. Panai Lian, sekarang kamu bicara soal perasaannya. Waktu saya di rumahmu hari ini. Mereka memaksa saya minum. Kamu letakkan perasaan kita di mana? Waktu mereka menambah mahar yang mahal. Kamu letakkan perasaan kita di mana? Kamu minta hadiah turun mobil. Membuat ibuku pakai penutup kepala. Waktu menarik mobil. Kamu letakkan perasaan kita di mana? Panai Lian, kamu sendiri yang salah. Waktu kamu menginjak-injak perasaan Shanhe. Kamu seharusnya tahu hari ini semua mahar ini. Kamu tidak pantas. Kekayaan yang begitu besar. Ternyata saya sendiri yang menghancurkannya. Bodoh. Sampai sekarang kamu masih belum mengerti. Semua ini dibandingkan dengan Shanhe. Tidak ada artinya. Sining. Mahar ini sudah memuaskan. Mau apa saja bisa bilang sama saya. Tidak semuanya milikku. Hati-hati. Saya, Shanhe, kamu kenapa? Zhang Sining, kamu memang jahat, kamu pasti sudah tahu. Identitas Shanhe, kamu sengaja memfitnah saya. Merusak hubungan kita. Panai Lian, saya sudah mengingatkanmu berkali-kali. Kamu selalu keras kepala. Kamu sendiri yang mendorong Shanhe ke saya. Saya tidak semuanya kamu. Semuanya kamu yang memfitnah saya. Semuanya kamu, Panai Lian, selama saya bersamamu. Saya bekerja siang malam. Apakah kamu pernah peduli pada saya? Bahkan satu kata pun tidak. Selama ini hanya Sining yang menemani saya. Shanhe, dengarkan saya jelaskan, Panai Lian. Kamu suka miskin, benci kaya, perilakumu tidak baik. Kamu tidak pantas menjadi menantu keluarga Chen. Ailian ini belum tahu. Dari mana munculnya orang kaya baru ini? Ailian, kita pergi, aku pasti akan memberikanmu pernikahan terbaik. Setelah ini kamu akan menjadi nyonya muda keluarga Bu. Abin. Kita pergi. Tunggu. Tuan Xiao, apakah kamu lupa sesuatu? Selesaikan taruhan. Baru saja Tuan Xiao memaksa kami menyelesaikan taruhan. Dia berbicara dengan tegas. Kenapa sekarang giliranmu kamu mulai mengelak? Ini cara didik keluarga Xiao. Kamu ini. Kamu cuma orang kaya baru. Tidak tahu dari mana dapat villa nomor 1 grup Shanhe. Villa nomor 1. Berlutut sujud. Selesaikan taruhan. Kamu. Kamu pikir punya uang banyak itu hebat? Aku kasih tahu grup Xiao. Itu bekerja sama dengan grup keuangan Top Longguo. Grup Shanhe hal yang sama. Aku tidak ingin mengulang kedua kalinya. Hah, begitu? Kalau begitu aku ingin lihat siapa di sini yang berani menghalangi langkahku, Xiaobin. Walaupun tidak tahu dari mana kamu dapat villa nomor 1 grup Shanhe, tapi aku ingatkan kamu. Grup Xiao adalah grup keuangan kedua terbesar di Longcheng, kedua setelah Shanhe. Bukan orang kaya baru sepertimu yang bisa melawan. Pergi. Ibu, sudah cukup. Untukku mengorbankan usaha puluhan tahunmu tidak sepadan. Anak bodoh, kamu terlalu meremehkan ibumu. Xiao Liu. Aduh, aduh, aduh. Kamu berani menghalangiku. Kamu wanita, kamu selesai. Awalnya aku tidak ingin membongkarmu, tapi kamu yang memulai.
Sekarang aku akan telepon manajer departemen pasar grup Shanhe Sun Hao. Aku tidak peduli siapa yang membelimu. Villa nomor 1. Kamu pasti selesai. Dudong selalu rendah hati. Aku sudah di grup ini bertahun-tahun. Tidak pernah bertemu Dudong kesempatan hari ini. Tidak pernah bertemu Dudong kesempatan hari ini. Saya pasti akan memegang erat-erat. Hei Pak San, saya ingin melaporkan. Di grup Shanhe kita ada yang menggelapkan uang. Menggunakan aset grup untuk tidur dengan wanita. Apa yang kamu katakan? Desa Chenjia, dia memegang sertifikat properti villa nomor 1. Dia bahkan menghina saya. Apa yang kamu katakan? Keluarga ini sangat memperhatikan citra perusahaan. Dia cuma orang kaya baru, dia pasti tidak mungkin mempunyai kualifikasi untuk membeli villa nomor 1. Kendalikan orang-orang di lokasi, saya segera datang. Saya ingin melihat siapa yang menghancurkan saya. Cepat-cepat wanita tua, kamu dengar tidak? Pak San segera datang. Saya tidak peduli kamu kepala siapa. Memberikan villa nomor 1 padamu kalian. Hancur. Ini baru menantu keluarga Pan kami. Kepala Departemen Pemasaran Grup Shanhe. Semua harus menghormati menantu saya. Hari ini tidak peduli siapa yang datang, taruhanmu harus diselesaikan. Xiao Liu bantu dia. Saya beritahu kalian, Pak San segera datang. Kalau kalian berani menyentuh saya, Pak San pasti tidak akan membiarkan kalian. Grup Shanhe sangat memperhatikan citra perusahaan. Siapa sebenarnya wanita ini? Pak San segera datang. Bagaimana dia masih berani memperlakukan Tuan Shao seperti ini? Hari ini Sun Hao datang kalau berani melindungimu. Juga harus berlutut dan minta maaf. Shanhe, sekarang kamu tidak sendirian. Dengan ibu di sini, mereka yang mengganggumu. Saya pasti akan membuat mereka membayar 2 kali lipat. Berhenti. Lepaskan. Pak San, akhirnya kamu datang. Orang-orang kampung ini merusak reputasi grup Shanhe kita. Wanita tua ini, dia bersekongkol dengan selingkuhannya. Menggunakan sertifikat properti villa nomor 1 grup Shanhe. Dia bahkan menghina saya. Kamu pasti tidak boleh membiarkan mereka. Katakan siapa yang mengirimmu. Saya menghadiri pernikahan anak saya sendiri, perlu siapa lagi yang mengirim? Masih berpura-pura bodoh di sini, katakanlah. Katakan siapa yang memberikan hak beli villa nomor 1 Shanhe Manor padamu. Saya Sun Hao. Kepala Departemen Pemasaran Grup Shanhe. Setiap penjualan dan pembelian di Shanhe Manor harus ditandatangani oleh saya. Katakan, siapa yang menjual villa nomor 1 padamu. Kapan aku bisa mengatur hartaku sendiri? Juga butuh tanda tanganmu, Pak San. Shanhe, Mama tidak sengaja menyembunyikan ini darimu. Takut kamu tidak siap. Apa maksudmu? Pak San, kamu. Buka matamu lebar-lebar, lihat ini. Ini adalah Chairman Grup Shanhe Dujuan. Mama, kamu adalah Chairman Grup Shanhe. Grup Shanhe. Shanhe, dengar penjelasan Mama. Hahaha, kalian tidak mungkin percaya omongan wanita tua ini kan? Grup Shanhe ini adalah perusahaan terkemuka dunia. Chairman Grup Shanhe itu adalah jenius yang luar biasa. Dalam 10 tahun saja sudah menduduki puncak daftar orang terkaya dunia. Dia adalah orang terkaya dunia, bisa menghasilkan jutaan dalam hitungan menit. Orang kelas atas bagaimana mungkin mengakui si pecundang ini sebagai anaknya? Menantu saya benar. Chairman Grup Shanhe adalah orang yang luar biasa, bagaimana mungkin mengakui Chen Shanhe yang tidak berguna ini sebagai anaknya? Kamu ini wanita tua, bahkan berbohong pun tidak bisa. Hanya orang seperti ini yang mau mengakui Chen Shanhe si pecundang ini sebagai anaknya. Kalau kamu bilang kamu adalah Chairman Grup Shanhe dan Mama Chen Shanhe, maka bayar saja uang mahar 1 juta yang dia hutang pada kami. Ayo. Kamu. Bagaimana perusahaan besar seperti Grup Shanhe bahkan 1 juta pun tidak punya, minta saja pada mamamu. Hahaha. Ini sertifikat properti ini. Pak San, ada apa? Sertifikat properti ini semakin mirip asli ya. Chairman Shao kan sedang minum teh dengan CEO kita. Bagaimana kalau kita telepon Chairman Shao dulu untuk konfirmasi? Mama, maafkan aku. Membuatmu malu. Shanhe, bukan salahmu. Kalau saja dulu Mama tidak sibuk kerja. Wanita brengsek, aku kasih tahu ya. Ayahku sekarang sedang minum teh dengan CEO Grup Shanhe. Aku akan segera meneleponnya.
untuk membongkar kepalsuanmu. Chen Shanhe tunggu saja. Menunggu Bin menelepon. Kamu dan ibumu ini akan terbongkar. Ini adalah konsekuensi dari tindakanmu yang tidak bertanggung jawab. Menghina grup Shanhe dan keluarga Xiao. Chen Shanhe, bawa saja kedua ibumu dan Zhang Xinning ke jalanan untuk mengumpulkan sampah hahaha. Xiao Chen Xiao Shao tolong. Langsung saja katakan. Xiao Chen memang orang yang tegas. Tidak heran dia adalah CEO grup Shanhe. Orang kepercayaan CEO Du. Kalau begitu aku tidak akan bertele-tele. Aku sangat mengagumi ketua Du. Sudah lama bisakah Xiao Chen mengatur? Xiaobin, sebaiknya kamu punya hal penting untuk dikatakan. Kalau tidak ayah, aku dipukul oleh seorang wanita tua. Dia membawa sertifikat properti villa nomor 1 grup Shanhe. Mengaku sebagai ketua grup Shanhe. Apa villa nomor 1 Shanhe Manor? Ah, siapa yang berani menipu? Ketua grup Shanhe, siapa namanya? Wanita tua ini. Du Huan. Ketua grup Shanhe memang bernama Du Huan. Apa? Anak durhaka, kamu membuat masalah besar. Tunggu di sana, aku akan segera datang. Lakukan apa saja untuk mendapatkan maaf dari CEO Du. Ah, bukan ayah CEO Du grup Shanhe. CEO Du, aku salah, beri aku kesempatan lagi ya. Aku salah, ini salahku. Aku bersalah, ini salahku, kesalahanku. Menersan apa ini tadi bilang? Semua penjualan villa grup Shanhe harus mendapat persetujuanmu Xiao Liu. Berikan sertifikat properti kepada Menersan. Lihat baik-baik. Sun Hao sebagai manajer departemen pemasaran. Kamu terlalu percaya diri, tidak punya pendirian. Mulai hari ini semua tunjangan dicabut, diturunkan menjadi karyawan biasa. Terima kasih Padu, saya pasti akan melayani grup dengan baik. Mama. Selama ini Mama sudah melalui semuanya. Mama, saya ini menantu Mama. Selama ini saya yang menemani Shanhe. Aku melakukan itu karena saya dan orang tua saya untuk menguji Shanhe. Mama. Shanhe dari awal sampai akhir. Aku hanya mencintaimu. Apa yang aku lakukan sebelumnya? Semua itu dipaksa oleh Xiaobin yang jahat itu. Aku benar-benar hanya untukmu, Shanhe. Kamu wanita busuk. Dulu kalau bukan kamu yang merayu orang sepertimu. Wah. Anakku yang malang. Kenapa kamu begitu bodoh? Dulu saat Xiaobin tertarik padamu, kamu seharusnya bilang ke Shanhe. Kenapa begitu bodoh? Shanhe, sampai saat ini, aku tidak akan menyembunyikan lagi dulu. Xiaobin yang jahat itu mengancam nyawamu, memaksa Ailian untuk bersamanya, dan tidak membiarkan Ailian putus denganmu. Bagus. Sungguh. Ayah, cukup. Ayah? Apa yang aku lakukan tidak perlu diketahui Shanhe, karena aku mencintainya. Tampaknya Chen Shanhe ini belum benar-benar melupakan Ailian, masih ada kesempatan. Pan Ailian. Kamu pikir aku bodoh? Kamu tidak pernah mencintaiku.
Kamu hanya mencintai uang dan status. Kamu benar-benar parasit. Sekarang lega. Diam Pan Ailian, aku ini jujur. Bukan bodoh, aku hanya ingin punya rumah sendiri dan kamu. Selain terus meminta uang dariku, apa kamu pernah melakukan? Shanhe, kamu harus punya hati nurani. Semua yang Ailian lakukan demi kebaikanmu. Chen Shanhe tidak punya hati nurani. Ailian, saya selalu menemani Anda. Sekarang Anda menemukan ibu orang terkaya lalu Anda meninggalkannya begitu saja. Anda hanya... Xiao Liu. Taruhan belum selesai, kemana Xiao Gongzi mau lari? Du Zong, saat kita bertaruh tadi, kita tidak menentukan waktu. Anda sebagai orang terkaya di Longguo, tidak perlu menyusahkan saya yang masih muda ini. Bermain curang dengan saya. Ini adalah gaya keluarga Xiao Anda. Anda tidak berlutut pada saya, tapi pada anak saya Chen Shanhe. Anda tidak rugi. Du Zong, grup Xiao kami juga hanya kalah dari grup Shanhe Anda. Grup top kan kerja sama kita. Modalnya mencapai miliaran. Du Zong, Anda benar-benar mau bertindak ekstrim. Ibu, kalau begitu, Anda mengancam saya, ayah Anda pun tidak berani bicara seperti itu pada saya. Siapa Anda ini? Saat Anda menghina Shanhe dulu, seharusnya Anda sudah memikirkan hari ini. Berlutut sujud. Berhenti. Aduh, Xiao Zong, kenapa Anda datang sendiri? Xiao Dong, ada yang mau dijelaskan. Ayah mereka menangis seperti apa ini? Pria Xiao kami, lutut kami berharga 1000 emas. Xiao Anfu, apa maksud Anda? Anda penipu. Memukul anak saya di depan umum, bagaimana ini dihitung? Xiao Dong ini bukan lelucon. Barusan di telepon Anda mengaku sendiri. Saat saya menutup telepon bersiap untuk meminta maaf pada Chairman Du, Presiden Grup Shanhe bilang pada saya, "Oh baiklah. Anda berani berpura-pura jadi Du Zong dan mempermainkan saya." Saya bilang juga mana mungkin Chairman Du datang ke tempat terpencil dan miskin ini mengakui seorang pecundang sebagai anak. Benar, wanita ini berani berpura-pura jadi Chairman Du dan membuat marah Xiao Gongzi. Sekarang Anda mati. Wanita ini menyamar sebagai direktur Du, memaksa anak saya berlutut di depan umum. Bagaimana kita menghitung ini? Putra Anda bertaruh dengan kami berdasarkan nilai mahar. Kalah taruhan, saya memintanya memenuhi janji taruhan. Ada masalah apa? Ayah saya. Kamu bilang ini apa? Letakkan ini edisi terbatas global. 10 unit mobil super top. Saya bilang ini cuma korek api. Palsu. Mobil ini memang kurang bagus, hancurkan saja. Dirdu, ini mobil super top yang dipesan khusus oleh CEO perusahaan mobil super top. Hanya ada satu di dunia ini. Seperti ini. Sudah. Sampai sekarang kamu masih berpura-pura. Wanita ini kenapa memilih orang seperti idiot untuk menipu? Ayah saya benar. Sekelompok penipu yang hanya berlagak. Kamu melotot begitu besar untuk apa? Saya takut sekali, ayo. Kamu melotot sampai mati saya. Xiao Anfu, kamu akan membayar untuk tindakanmu hari ini. Membayar harga. Bagaimana membayar? Dengan kartu palsu ini. Kartu palsu ini kualitasnya jelek. Jelas-jelas dibeli di pasar loak. Rp2.000. Kartu ini terkait dengan sistem alarm grup Shanhe. Jika dihancurkan akan langsung memberitahu grup Shanhe. Terkait dengan apa grup Shanhe? Wah, itu bagus sekali. Beritahu grup Shanhe biar Dirdu yang datang menghadapi kamu benar.
Kalau benar-benar Dirdu maka saya. Dirjen dalam masalah kartu hitam Dirdu dihancurkan. Saya khawatir keselamatan Dirdu akan terancam. Segera gunakan helikopter grup. Menuju lokasi terakhir kartu hitam. Ya? Dir Shao sangat berwibawa. Saya ingin lihat bagaimana Dir Shao menangani hadiah mahar ketiga ini. Sekarang bawa anakmu pergi dari sini. Aku tidak menyalahkan. Jangan pernah ditipu oleh mereka. Kelompok pembohong ini harus melakukan set lengkap. Saya tidak menerima satu villa. Beli dan jual pesan. Sun Hao, Dudong memberimu kesempatan. Anda mengambil tumpukan yang rusak. Apakah Anda keluar untuk menipu? Pemalsuan Manor Shanhe. Anda tahu sertifikat properti untuk Villa 1. Nilai Shanhe Manor 1? Shanhe Manor adalah kelompok lanskap. Villa paling mewah. Villa termurah di dalamnya. Itu harus ratusan juta. Berbicara tentang harga, adalah penghinaan terhadap Shanhe Manor. Shanhe Group mewakili otoritas. Kami Shao Group di Shanhe Manor. Hanya Villa 99. Apakah kalian layak? Anda bahkan tidak akan menginstalnya. Sekelompok barang tak berguna. Alien kami memilih untuk meninggalkanmu. Ini adalah pilihan terbaik. Saya tidak mengerti harga apa. Tidak tahu status kekuasaan apa. Yang aku tahu adalah kamar pernikahan anakku. Ruang pernikahan. Siapkan peti mati yang paling dihargai oleh kelompok Shanhe. Ini adalah citra perusahaan yang Anda tempa. Ini adalah sertifikat properti dari Shanhe Manor Villa 1. Sining buru-buru membawa ibu. Aku akan menanggung semua konsekuensi dengan cepat. Baik. Apa yang ingin kau lakukan? Aku baru saja. Dan kau ibumu berbohong. Sekarang saatnya kau menebus. Biarkan dua ibumu dan kepalamu. Lepaskan aku. Aku melesat di sekitar desa. Jangan terlalu berlebihan. UPS aku berlebihan. Sao saya punya uang dan berhak. Aku menggertak kau apa yang terjadi dengan kura-kura hijau. Kau berani memukul anakku. Karena kau mengatakan bahwa Chenyong memberitahumu. Yahliu kecil menelepon Chenyong. Biarkan dia. Halo, nomor yang Anda hubungi. Untuk sementara tidak dapat dihubungi. Silakan coba lagi nanti. Hampir saja aku tertipu olehmu si imut ini. Kamu sudah menipu banyak orang dengan dua trik ini ya. Apa yang kamu tunggu, serang mereka? Menyamar sebagai direktur Du. Membuat sertifikat properti palsu untuk Villa 1 di perkebunan Shanhe. Bodohnya mereka. Mati pasti. Chen Shanhe, tunggulah ajalmu. Sampah harus tahu tempatnya. Suamiku? Suamiku, aku sangat beruntung memilikimu. Chen Shanhe. Keluarga Shao kami didukung oleh grup Shanhe. Kami akan menghancurkanmu. Seperti menginjak serangga busuk. Chen Shanhe. Sekarang kamu tidak layak mengikat tali sepatu alien kami. Tidak punya kemampuan, pantas saja dihianati. Sayang sekali dua ibumu. Hahaha. Serang mereka. Pukul mereka. Jangan pukul anakku. Pukul dia, pukul. Berhenti. Aduh, Pak Chen Anda datang. Orang yang menyamar sebagai direktur ada di sana. Pak Chen salah pukul wanita itu. Adalah yang menyamar sebagai direktur. Aduh, buta matamu ini. Adalah direktur tujuan dari grup Shanhe kami. Ah. Bawahan terlambat, mohon dihukum. Berikan saya penjelasan yang masuk akal. Du, direktur saya salah.
Setelah menerima alarm saya langsung. Nayak helicopter case ini. Jadi tidak sempat menerima telepon Anda saya. Jangan terulang lagi. Direktur. Bagaimana mungkin dia direktur? Tidak mungkin dia tidak mungkin direktur. Xiao Anfu, saya sudah memberikanmu kesempatan. Kamu sendiri yang tidak bisa mendidik anak. Tidak bisa mengenali orang membawa kehancuran sendiri. Dalam 3 menit grup Xiao akan bangkrut. Baik. Atas perintah Ketua Dewan Grup Shanhe. Dalam 3 menit. Buat grup Xiao bangkrut. Ketua Dewan. Tidak seharusnya, aku sudah menyadarinya. Chen Shanhe, Grup Shanhe. Ketua Dewan mohon maafkan saya. Maafkan grup Xiao. Yang harus kamu minta maaf bukan aku, tapi anakku Chen Shanhe. Shanhe maafkan saya. Aku salah maafkan grup Xiao. Bangun. Mereka grup Shanhe. Meskipun nomor 1 di kota naga. Tapi grup Xiao kami. Bukanlah orang yang lemah paling-paling. Kami akan bertarung habis-habisan. Benar Ayah Bin benar. Menerdu. Hari ini. Kami grup Xiao telah melakukan kesalahan. Tapi kamu bilang 3 menit. Tinggal 1 menit lagi tujuan. Apakah kamu benar-benar akan demi sampah ini bertarung sampai mati dengan grup Xiao kami? Kamu. Hei. Mener Xiao kecil grup Xiao kami bangkrut. Apa bagaimana mungkin? Apa hei kami? Grup Xiao kami bangkrut. Kamu tidak salah lihat kan? Ketua Dewan benar, sekali kami terkena. Serangan bisnis dari grup Shanhe saham jatuh drastis. Rekening kami sudah tidak bisa menutupi pengeluaran ayah. Kami harus menyatakan bangkrut selesai. Semuanya selesai. Semua karena kamu wanita ini, semua karena kamu. Shanhe, aku salah. Maafkan saya, maafkan grup Xiao kami. Xiao Bin kamu dan Panai Lian berbuat mesum. Ketika kamu menghina saya, kamu seharusnya sudah memikirkan hari ini. Kamu membuat ibuku membuat sining. Saat kau telanjang berlari. Seharusnya kau sudah memikirkan hari ini semua ini. Adalah akibat perbuatanmu sendiri, kesalahan yang tak termaafkan. Saya umumkan grup Xiao di seluruh negeri Long oleh grup Shanhe. Secara resmi dimasukkan ke dalam daftar hitam mulai sekarang jika ada orang yang berani berhubungan dengan keluarga Xiao berarti melawan grup Shanhe sebagai musuh. Habislah. Jangan ada yang bergerak, aku tidak ingin dia mati. Semua berdiri di sana. Pergi minggir. Anak. Jangan ada yang mendekat, jangan bergerak. Anak. Kamu baik-baik saja, Nak? Baik. Setelah aku datang langsung. Memberitahu kejaksaan setempat. Shanhe bagaimana menangani orang-orang ini? Terserah kamu. Serahkan saja mereka ke pengadilan hukum. Shanhe. Aku tidak mau apa-apa lagi, tolong. Aku mohon asalkan kamu mau kembali. Aku akan mendengarkan semua perkataanmu. Aku akan berbakti kepada kedua mertua menebus kesalahanku. Aku mohon maafkan aku. Beri aku kesempatan. Aku tidak mau masuk penjara. Shanhe. Panai Lian bukan karena kamu tahu salah. Tapi karena kamu menyesal dari awal sampai akhir. Kamu tidak pernah mencintaiku. Yang kamu cintai hanya uang dan kekuasaan. Untuk terakhir kalinya mulai hari ini. Aku Chen Shanhe dan kamu Panai Lian. Tidak ada hubungan lagi, tidak akan berhubungan lagi. Bawa pergi. Ibu kamu mau kemana? Sekarang kamu sudah menemukan keluarga aslimu. Hiduplah untuk dirimu sendiri.
Kakak tua. Kamu telah membesarkan Shanhe selama 20 tahun. Memberinya makan pakaian sekolah dan menikah. Kamu untuknya menanggung begitu banyak kesulitan. Adik, terima kasih. Memberi saya kesempatan untuk menebus kesalahan. Kakak, cepat bangun. Kamu seorang direktur besar. Saya tidak pantas. Cepat bangun. Kamu pantas. Sekarang saya bukan seorang direktur, tapi seorang ibu yang kehilangan anaknya. Saya harus berterima kasih pada penyelamat anak saya. Ibu jangan pergi. Anda membesarkan saya harus merawat Anda di usia tua, kapanpun itu. Anda tetap ibu saya. Benar, kakak tua, tinggallah. Berikan saya kesempatan untuk menebus kesalahan. Benar, Ibu. Kamu nanti harus membantu kami menjaga anak. Jangan malas ya. Kami akhirnya menikah. Benar, istri sekarang kita. Pasangan suami istri yang sah diakui negara. Kamu ngapain jahat ya? Kenapa saya punya surat nikah? Siapa yang bisa melarang saya mencium istri saya? Shanhe, anak pulang. Oh,